Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Fatona, NIM saya 1183225. Saya dari BKI 6A. Di sini saya akan memenuhi UAS dari mata kuliah BK Anak dan Remaja yang diampu oleh Ibu Bella Yugi Fasni, MPD. Oke, kali ini kita akan membahas tentang family therapy dalam mengatasi mood swing remaja saat pandemi. Daring, mood swing, apa hubungannya? Oke, perubahan suasana hati atau mood swing ini merupakan hal yang normal terjadi. Namun, jika sesekali, bila mood swing sering terjadi dan sampai mengganggu kehidupan pribadi, ada kemungkinan kondisi ini terkait dengan kesehatan mental, yaitu penyakit bipolar. Dikutip dari kompas.com, keluhan mood swing ini terutama saat pandemi ini dirasakan oleh semua kelompok usia termasuk usia remaja. Nah, saat pandemi seperti sekarang ini mengharuskan untuk setiap sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan daring atau belajar dari rumah. Nah, pada usia SMP SMA, anak-anak remaja, mereka ini lebih suka untuk belajar di sekolah, bermain dengan teman-teman, bertemu dengan teman-teman, bekerja kelompok bersama, dan menikmati suasana-suasana sekolah. Dan ketika mereka belajar dari rumah, maka mereka akan merasakan bosan, jenuh, galau, dan tidak semangat dalam belajar. Hal ini memicu adanya mood swing atau perubahan suasana hati. Yang tadinya mereka merasa senang, lalu ingat sekolah online, maka mereka tiba-tiba berubah menjadi sedih, bahkan sedih yang berlarut-larut. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menuju kepada penyakit bipolar. Tentu hal ini sangat mengerikan ya, menakutkan. Jadi kita perlu mengatasinya. Nah, lingkungan keluarga itu kan sangat berperan penting karena seharian dari pagi sampai malam itu remaja berinteraksi bersama keluarga. Oleh karena itu, di sini saya mengambil pendekatan konseling family therapy. Nah, family therapy ini merupakan model terapi yang bertujuan untuk mengubah pola interaksi keluarga sehingga membenahi masalah-masalah dalam keluarga. Menurut teori awal psikopatologi, lingkungan keluarga dan interaksi antara orang tua dan anak ini menjadi penyebab dari perilaku maladaptif. Nah, goals atau tujuannya apa? Tujuan umumnya yang pertama untuk memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan anggota keluarga. Yang kedua, untuk mengganti gangguan, ketidakfleksibelan, peran dan kondisi. Yang ketiga, memberi pelayanan sebagai model dan pendidikan peran yang ditunjukkan kepada anggota keluarga lainnya. Nah, tujuan terapi ini yang terkhusus untuk memfasilitasi komunikasi dan perasaan anggota keluarga yang mengalami mood swing sehingga anggota keluarga lainnya mengerti dan memahami serta dapat mengatasi mood swing. Nah, skill terapeutik yang dimiliki konselor itu ada 9. Yang pertama, konselor berperan sebagai fasilitatif comfortable, membantu konseli melihat secara jelas dan objektif dirinya dan tindakan-tindakannya sendiri. Yang kedua, konselor menggunakan perlakuan atau treatment melalui setting peran interaksi. Yang ketiga, konselor menggunakan peran perlakuan atau treatment melalui peran setting interaksi. Nah, yang keempat, konselor berusaha untuk menghilangkan pembelaan diri dan keluarga. Selanjutnya, mengajarkan konseli untuk berbuat secara dewasa dan untuk bertanggung jawab, serta melakukan self control. Selanjutnya, konselor menjadi penengah dari pertentangan atau kesenjangan komunikasi dan menginterpretasi peran-peran yang disampaikan konseli atau anggota keluarga.
Selanjutnya, konselor menolak pembuatan penilaian dan membantu menjadi congruence dalam respon-respon anggota keluarga. Kedelapan, konselor tidak boleh menjadi pribadi yang stereotip terhadap urutan kelahiran. Misalnya urutan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, konselor memiliki banyak peran dalam pendekatan ini, antara lain sebagai pembimbing, bimbingan, coach, dan konsultan. Nah, pada family therapy ini, konselor diharapkan mampu mengembangkan komunikasi antara anggota keluarga yang tadinya terhambat oleh emosi-emosi tertentu dan mampu membantu konseli agar dapat menurunkan tingkat hambatan emosional dan kecemasan serta menemukan, memahami, dan memecahkan masalahnya serta kelemahan yang dialaminya dengan bantuan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, tahapannya gimana sih dalam melakukan family counseling ini untuk mengatasi mood swing pada remaja? Yang pertama ada intake interview, building working alliance, bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika-dinamika perkembangan konseling dengan anggota keluarga lainnya. Di sini untuk mengungkap kesuksesan, kegagalan, kekuatan, kelemahan, pola hubungan interpersonal, tingkah laku, penyesuaian, dan area masalahnya. Selanjutnya, case conceptualization and treatment planning, mengenal masalah atau memperjelas masalah, kemudian fokus pada rencana intervensi, apa yang dilakukan untuk penanganan masalah. Selanjutnya ada implementation, yaitu menerapkan intervensi yang disertai dengan tugas-tugas yang dilakukan bersama antara konseli dan keluarga, misalnya homework atau tugas rumah. Selanjutnya, evaluation termination, melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan ini mengarah dan mencapai hasil sesuai tujuan konseling atau tidak. Nah, setelah melakukan penilaian dan mendapatkan hasil, kemudian melakukan feedback atau memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Baik, tak terasa sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.